Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kamo Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah bermurah hati lewat sholawatnya ya, karena dengan sholawat itulah channel ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Berikutnya untuk seluruh PO terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, selalu always ya, always selalu, tidak pernah never dan never tidak pernah bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download ya. Dan bagi yang berkenan linknya ya, silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah. Sekali lagi linknya ya, jangan kamu download, kamu edit semaumu, terus kamu re-upload, jangan. Kecuali untuk kepentingan tertentu dan itu pun dengan izin. Berikutnya untuk seluruh PO terkasihku aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Aku gak bisa sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untukmu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau waktu yang lalu ya, kita menelaah surat apa ini? Sebentar aku lihat dulu. Surat As-Sajdah dan Quran surat Al-Ma'arij ya, dan itu sebetulnya seharusnya di episode yang kedua selesai, tapi ternyata keadaan harus meminta ditambah menjadi satu episode lagi sehingga totalnya 3 episode ya. Nah, sekarang kita akan menelaah lagi Quran surat Al-Qasas ya, itu atas permintaan dari saudara kita Muhammad Rusdi ya. Permintaannya diajukan dalam kolom komentar menelaah Quran surat As-Sajdah 32 ayat 5 dan Quran surat Al-Ma'arij 70 ayat 40 di seri yang kedua. Diajukan requestnya yaitu Assalamualaikum Gus, kalau boleh request Quran surat Al-Qasas ayat 30 ya. Dan ini ya memang tidak bisa, harus antri ya. Nggak tahu berapa lama antri ya, kalau bisa kita segerakan ya. Dan ini aku ucapkan selamat untuk kesediaannya mengantri ya. Dan sekarang baru bisa aku tunaikan. Quran surat, jadi ini masih tetap menelaah Quran surat Al-Qasas ya. Al-Qasas surat yang ke 28 ayatnya yang ke 30 ya. Oke. Sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen-komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya ya. Ini tadi permintaannya begini. Assalamualaikum Gus, kalau boleh request Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-30, masih bingung memaknai artinya gitu. Sebetulnya kemarin sudah aku konfirmasi, tolong dijelaskan lebih rinci bingungnya di mana gitu ya.
tapi sampai sekarang aku belum menemukan jawabannya, balasannya. Yang dimaksud bingung tuh bingung memaknai artinya yang mana gitu. Ya sudahlah, ya, mungkin dia lagi sibuk, ya kita lanjutkan aja ya. Nanti kalau ada yang belum jelas kan bisa dipertanyakan lagi gitu. Tapi lebih enak sebetulnya kalau dari awal itu sudah dijelaskan mana sebetulnya yang mau dibidik gitu, sehingga kita bisa lebih fokus. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Jadi kemarin ya, di seri yang ketiga dari kajian-kajian kita yang kemarin ya. Seri yang ketiga menelaah Quran surat As-Sajdah ya 325 dan Quran surat Ma'arij 70-40 ya, seri yang ketiga. Ini kalau ada suara-suara orang ngomong ya dimaklumi lah ya, karena tetangga lagi bersukaria. kita bilang begitu aja ya. Hidup bersosial ya itu ya. Dan studionya juga memang studio apa adanya. Bukan ada apa-apanya tapi apa adanya ya. Jadi kalau terekam ke sini suara-suara bersorak, berteriak, ya sudah anggap saja itu yang mengiringi kajian kita. Jadi nggak usah dipikir terlalu ribet. Oke, pertama dari Kang Mas Hermas Edison di Kalimantan Tengah, nyimak Gus. Oke, terima kasih untuk salam 3 jempolnya. Kemudian Kang Halim Rais, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Ambon, terima kasih. Oke, monggo silakan ikut mengaji ya. Salam untuk keluarga di Ambon. Kemudian Sahran Gipari menyimak 1 jam tayang. Oke, hujan kembali turun malam ini. Sama dong. Di sini juga sudah sering hujan. Kang Mas Jamuri Muri Bangka Belitung nyimak Gus. Salam Isra, semoga makin berjaya selalu. Amin, amin rabbal alamin. Matur thank you, terima kasih atas 3 jempolnya. Salam untuk keluarga di Bangka Belitung, semoga selalu dalam ridha Allah. Kemudian Rizal Wahyu dari Rembang, selalu hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Rizal Wahyu. Kemudian lagi kita bergeser ke Ambon dari Rembang. Soleha kita Soleha kita Gisfati yaitu dari Palu. Ambon kan sudah tadi ya. Number 1. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin. Kemudian yang punya Jogja yang punya Brebes Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Islam rasional Isra. Oke, matur thank you. Kemudian Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Mas Ikhwan. Oh, sorry. Ini bukan Kang Mas tapi bapak kita, sesepuh kita, Bapak Ikhwan Tamim di Tangerang ya. Nyimak Gus, salam Isra juga kembali. Salam untuk keluarga di Tangerang untuk Bapak Ikhwan Tamim ya. Berikutnya di Masonse Semarang hadir menyimak Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra kembali. Kemudian El Diablo dari Bandung hadir. Kumaha Damang Pawartosna hadir urutan yang ke-10. Oke, atur nuhun Kang El Diablo. Berikutnya soleha kita Mbak Luisa Adriana hadir nyimak. Oke, matur thank you. Kemudian ke Bogor soalnya kita Asilamumu. Iya benar, 100 tahun itu tidak dipahami secara kuantitatif tapi kualitatif, artinya banyak. Nah, yang banyak itu bagi kita, bagi Allah tuh hanya 1 hari begitu ya. Oke, berikutnya Kang Pepen Hendrawan hadir nyimak biar telat nggak masalah ya. Salam Isra juga. Empu 99 hadir Gus. Oke, terima kasih. Sudah aku bacakan ya. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Ini cerita tentang, namanya aja kisah, berarti itu kisah-kisah ya. Kosos itu kisah-kisah. Yang ini tentunya banyak nabi ya, tapi yang sedang fokus ini adalah Kanjeng Nabi Musa. Aduh, aku ceritakan dulu behind screen-nya ya, sebagai landasan kita nanti untuk memahami kajian-kajian berikutnya. Cerita ini seharusnya dibaca 1 perikop penuh ya, dari mulai ayat yang sebentar panjang ini ceritanya ya.
mulai ayat pertama justru ya. Kisah Musa alaihissalam dan Fir'aun sebagai bukti kebenaran Al-Quran ya. Ayat yang pertama sampai yang ke sebentar, panjang sekali ini ya. Sampai yang ke-46 ya. Nanti kalian tidak, belum berhenti sampai di situ. Memang Kanjeng Nabi Musa itu kisahnya yang paling banyak, ada 130-an kali diulang ya. What happened, nah itu menarik untuk kita cari tahu jawabnya. Sampai 57 ya, sampai 57 supaya nyambung. Sebetulnya 51 sudah selesai, tapi untuk lebih landai dia ke 57 boleh lah ya. Di sini kalau yang 52 ini perikopnya, sebagian ahli kitab ada yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sesudah menyaksikan bukti kebenaran. Jadi dia mereview ulang ya. Tapi kalau mau diselesaikan di 51-nya sudah cukup. Jadi dari ayat pertama sampai 51 itu yang nanti harus kalian baca ya. Oke. Ceritanya begini. Ini hampir semiliar dengan kisahnya Kanjeng Nabi Yakob, putranya Ishak, saudaranya Ismail. Ya, Kanjeng Nabi Yakob itu berlari, escape ya dari rumahnya atas advice dari bundanya yang dia ada dalam ancaman rencana pembunuhan oleh pamannya Esau setelah episode penipuan semangkuk kacang merah. Akhirnya lari ke tempat pamannya sesuai dengan advice dari ibunya, yaitu Laban. Dalam lari itulah terjadi Isra. Isra ini juga harus kamu pahami. Itu Isra itu ya. Isra ya. Islam rasional kalau kita enggak pakai tanda kutip, ini pakai tanda kutip. Isra ya. Yakob itu Isra ya. Nanti setelah ketemu pamannya dengan perjanjian tertentu disuruh kerja berapa tahun, itu 10 tahun atau 8 tahun, itu nanti silakan dibaca. Dengan perjanjian nanti akan diambil mantu, yaitu salah satu putrinya ya. Akhirnya dua-duanya juga diambil sebagai istri, yaitu Lea dan Rachel ya. Itulah cikal bakalnya Bani Israel nanti. Setelah itu, setelah sesuai dengan perjanjian, waktu yang ditentukan dia pulang kembali ke rumahnya ya, pulang kembali. Peristiwa itu hampir sama persis dengan yang kita kaji sekarang ini. Ya, sorry. Kanjeng Nabi Musa itu dalam keadaan escape juga. Setelah dia membela salah satu dari dua yang sedang bertikai, di mana satunya adalah saudara sebangsanya gitulah ya, dan satunya tidak, dan tanpa sengaja sekali pukul KO dan mati ya. Setelah itu Kanjeng Nabi Musa takut nanti ada ancaman kepada dia ya, dari ras dari bangsa yang dia pukul jatuh itu kemudian mati itu, maka dia escape juga ya, escape. Kemudian di tengah jalan ketemu dua orang putri yang mau meminumkan ternaknya, nggak bisa ditolong oleh Kanjeng Nabi Musa ya. Dialah putri-putri soleha dari Kanjeng Nabi Ayub. Akhirnya sang putri bercerita kepada bapaknya, dan bapaknya disuruh memanggil, mana itu yang menolong kamu, suruh ke sini gitu. Setelah turun di situ, kemudian terjadi tawar menawar, transaksi, kira-kira begitulah ya. Diambil menjadi tenaga kerja gampangnya ya, kerja kepada Nabi Syuaib, dan berkembang kemudian dengan catatan tertentu, perjanjian tertentu, sekian tahun bekerja di sini, nanti diambil mantu ya. Jadi hampir sama ceritanya, dan itu di copy paste oleh Ludruk. Ludruk itu sinetron sandiwara dalam perspektif Jawa, namanya Ludruk ya. Begitu, ikut kerja sama orang berapa tahun, nanti transaksinya diambil jadi mantu gitu ya. Jadi itu sebetulnya backgroundnya kitab suci. Oke, setelah itu
Sama, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah menikah, dia mau kembali lagi. Kan escape-nya dari Mesir, dia ke daerah Madian. Setelah menikah, kembali lagi ke Mesir. Ya, karena meskipun dia Bani Israel, tapi dia masih terikat dengan Mesir, belum keluar. Ya, oke. Jadi kisahnya hampir sama, ya, supaya nanti kamu tahu. Ya, oke. Kemudian kita akan baca di surat yang ke-29 dulu. Kita mulai dari Quran surat 29, ya. Surat 29 ini karena kalau nggak aku bacakan ceritanya kamu nggak ngerti nanti, ya. Perhatikan, ini setelah transaksi, ya, setelah selesai berapa tahun kerja ikut Nabi Syuaib, kemudian dinikahkan, ya. Episodenya itu sudah selesai, ya. Baru masuk ke perikop berikutnya. Musa alaihissalam comeback ke Mesir, ya, dan menerima wahyu untuk menyeru kepada Fir'aun. Itu perikopnya. Jadi begini, ayat 29 begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Falama qadha Musal ajalawa saro. Perhatikan, saro. Aku harus jelaskan ini dulu, ya. Saro. Saro. Sayangnya aku nggak pandai menulis Arabiumnya, ya. Saro. Perhatikan, ya. Ini tadi Isra, ya. Ini Saro. Bi ahlil anasa ming janibit turinaro kola li ahlim kusyu ini anastu narola ali atikum minha bi khobarin auzas watim minan nar la alakum tastolun. Itu, ya. Nanti kalau mahrotku terlalu sulit untuk diterima, silahkan cari murotal atau tartil, ya. Kan ada di YouTube itu yang lebih enak lagunya. Sementara kita tidak, di sini kajiannya logika berpikir, bukan bagus-bagusan lagu, ya. Oke, aku bacakan terjemahannya. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan. Di sini terjadi masalah. Nah, masalahnya di mana? Di Saro. Saro di sini diterjemahkan, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan ia berangkat. Ini menjadi masalah ini. Berangkat. Nih, diterima Saro diterjemahkan berangkat. Itu kacaunya. Ya. Maka aku akan jelaskan dulu Saro. Ya, surat berapa ini tadi? 2830, ya. Saro itu bukan berangkat. Kalau berangkat tuh masih belum jelas, ya. Ya. Saro itu adalah sebuah gini, ya. Saro itu dari kata sayaroh, ya. Artinya perjalanan rahasia. Jadi itu sifatnya rahasia. Dia berjalan tapi perjalanannya rahasia. Nanti kamu tanya kenapa rahasia? Nah, itu, ya. Ini bukan berangkat tapi perjalanan rahasia. Ini dia. Ya. Kemudian apakah dia sama dengan Isra? Isra, ya. Dia Isra, ya. Kalau Isra itu dari kata saroya, artinya bukan jalan malam gini loh, ya. Ini agak repot menjelaskannya. Perjalanan malam, ya. Isra itu, kalau Isra itu perjalanan malam.
Ini saro ya. Kalau Isra itu dari saro ya. Kalau ini dari sayaro ya. Saro ya. Saro itu dari sayaro. Ya. Sayaro. Kalau Isra dari saroya. Ini dari saroya. Ya. Kalau ini sayaro. Kalau ini perjalanan rahasia, ya, saro. Ini perjalanan rahasia. Kalau ini perjalanan malam. Nah, ingat ya, ketika kita membahas Isra, bahwa aku kan sudah bilang Al-Quran itu bercerita tentang Isra, tapi tidak pernah bercerita tentang Mi'raj. Ketika kita mendekonstruksi Isra Mi'raj, masih ingat ya? Ini sepertinya akan berseri nih ya. Ini sudah berapa jam? Sudah 21. Nggak bisa selesai nih mas. Nggak apa-apa ya, berseri ya. Nanti seri ya tuh. Ya, aku selesaikan dulu di sini. Jadi Kanjeng Nabi Yakub, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Muhammad itu sama-sama Isra. Sama-sama menempuh perjalanan malam. Ini nanti ada di ayat lain juga di surat Toha. Surat Toha ya. Ayatnya yang ke-77 ya, surat Toha di 77 ya, Quran surat Toha surat yang ke-20 ayatnya yang 77 ya, 77. Ini nggak bisa aku selesaikan sekarang. Insya Allah di seri kedua kita selesaikan, nanti kita komparasi antara Quran surat Toha 77 dengan Al-Qasas 28:30, karena sama-sama di sini Isra. Isra ini apa? Perjalanan rahasia. Ini apa? Perjalanan malam. Kanjeng Nabi apa? Isra. Perjalanannya apa? Malam. Nah, ini kita kembali ke metafora. Ya. Apakah itu hanya malam hari saja berjalan, kalau siang karena panas istirahat gitu, sesuai dengan iklim barat tengah yang begitu panas? Secara logik sepertinya bisa benar ya. Padahal tidak begitu. Perjalanan malam itu artinya perjalanan yang rahasia. Jadi ini semiliar antara Isra dan Syarah. Ini semiliar ini. Isra dan Syarah ini semiliar. Ya. Semiliar. Yang satu perjalanan rahasia, yang satu perjalanan malam. Bukan berjalan di malam hari, tapi perjalanannya malam. Tahu artinya perjalanan malam? Artinya perjalanan rahasia. Ya bisa saja dia jalannya siang hari, tapi ini dirahasiakan karena apa? Ini orang-orang escape menjadi TO, target operation, yang harus dibunuh. Ngerti? Tadi aku sudah bilang Yakob itu ke tempat Laban itu escape, pamannya Laban ya. Ke Kanjeng Nabi Musa pergi ke Madian itu juga escape. Ketika ada dua yang bertarung, yang bilang tadi, satu dibela, dipukul sekali mati, itu dia takut nanti gengnya gitulah ya, bangsanya nggak terima, dia dibunuh, maka dia menyelamatkan diri, escape. Kanjeng Nabi Muhammad escape juga. Karena apa? Dia dalam target yang kemudian itu targetnya itu digenti oleh sahabat Ali. Bayangkan. Kalau ganti kedudukan, misalkan ada presiden mangkat, kita suruh gantiin orang, enak. Ya kan, jadi gubernurnya ternyata stroke terus mampus karena banyakkan korupsi, dilaknat sama Gusti Allah ya.
sering menyengsarakan rakyat, jadi pemimpin nggak mengenakan, justru menyusahkan rakyat, terus tewas, mati, mampus, jadi pemimpin jahat, terus wakilnya menggantikan, itu ya enak saja. Tapi sahabat Ali menggantikan di ujung maut. Karena targetnya Kanjeng Nabi Muhammad harus dibikin habis. Karena apa? Segala macam usaha untuk menghambat dakwah Kanjeng Nabi nggak berlaku. Ditolak sama Kanjeng Nabi. Sampai peristiwa yang aku jelaskan, seandainya bisa menempatkan bulan dan matahari, tetap saja jalan terus. Ya, artinya sama-sama Isra. Kanjeng Nabi Yakub, Saro, Kanjeng Nabi Musa. Nanti di sini Isra. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Muhammad sudah kita pernah bahas, Isra juga. Artinya Isra itu dilakukan oleh nabi-nabi yang lain juga, bukan hanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, jelas di sini ya. Nah, sekarang kenapa ini nanti ya harus aku jelaskan supaya kamu tahu. Saro, perjalanan rahasia. Rahasia dari mana? Rahasia bukankah dia orang escape? Kalau Yakob itu rahasia karena dia dalam target Esau. Jadi kalau kita buka perjanjian lama, itu Esau itu sebetulnya bukan harusnya begitu, karena dia anak sulung. Esau itu anaknya Pak Ishak yang sulung, tapi kesulungannya sudah diganti oleh semangkuk kacang merah setelah ditipu oleh adiknya Yakob. Artinya kesulungan itu sudah pindah ke Yakob. Atas dendam itulah ya kemudian Esau berniat akan membunuh, dan bundanya tahu, maka disuruh escape dari ancaman Esau, kakaknya, masnya. Ya, paham di sini ya? Nah, sekarang ini mungkin ada yang bertanya, loh, ini Kanjeng Nabi Musa kan sama mertuanya nggak ada masalah. Terus dia escape ancaman dari mana? Dari awal yang aku ceritakan tadi, dia kan lari dari Mesir setelah membela dua yang berkelahi itu, ya. Dia escape ke Madian. Nah, dia mau kembali lagi. Tentunya dia harus saro, harus rahasia, jangan sampai diketahui orang. Karena dia escape. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, karena dia escape juga, menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh kafir-kafir Quraisy. Makanya perjalanan-perjalanan itu disebut Isra atau Saro, yang asal katanya atau jadernya itu bisa ke Saro ya, atau Sayaro. Ini seandainya aku bisa menulis Arabiunnya dengan indah, ini akan jelas posisi-posisi kata-kata ini ya. Tapi setidaknya malam ini kita sudah menemukan sebuah pemikiran bahwa Isra itu tidak hanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Yakub Isra, Kanjeng Nabi Musa juga Isra, Kanjeng Nabi Muhammad Isra, dan masing-masing background dengan ceritanya sendiri-sendiri ya. Oke. Itulah yang perlu aku luruskan ya. Jadi Saro itu jangan berangkat. Ya memang benar berangkat dari rumah mertuanya, berangkat ke Mesir dari Madian. Tapi itu bukan, kalau berangkat itu gimana ya? Yang benar itu Saro diterjemahkan menempuh perjalanan rahasia dari Madian ke Mesir gitu loh. Karena kalau nggak ini diduduk permasalahkan dulu, nanti nggak clear ceritanya ya. Kemudian yang 29 itu di tengah jalan dia kan menemukan api. Api ya gunanya apa? Untuk menghangatkan diri. Untuk apa? Penerangan gitu ya. Ya, itu dijelaskan di 29-nya. Kemudian di 30 ya, yang besok kita bicarakan begini. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu,
Diserulah dia dari pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam." Jadi ada proklamasi di sana, memperkenalkan diri bahwa aku ini adalah Tuhan semesta alam. Ya, nah, besok itu akan kita pertegas. Nanti di sini kita komparasi dulu di ini ya. Yang di 29. Ini besok komparasinya dengan 29. Karena sama-sama Saro, sama-sama Isa, tapi nanti ada tugas lain. Ya. Ini besok kita komparasi biar nggak lupa aku. Quran surat Al-Qasas ya. Qasas surat yang ke-28 dengan yang ke-29 ya. Besok ini kita komparasi. Karena apa? Ini aku Toha ini aku agak mikir juga, apakah akan kita buka sehabis-habisnya atau sementara pelan-pelan dulu, buka sedikit-sedikit dulu. Karena kalau aku buka sehabis-habisnya ini bertentangan dengan mainstream. Ya, bertentangan dengan mainstream. Di sini nanti ada torik. Apa itu torik? Kalau di sini belum ada torik. Ini ada torik. Di sini ada membelah laut, tapi laut apa? Masalah lagi itu. Ya. Masalah lagi. Kalau aku buka blak, kalian bisa, loh kok ternyata begitu ya? Ya memang begitu. Masalahnya kalian siap nggak? Berbeda nanti kalau kita bahas belak-belakan ini, nggak seperti yang kalian pahami. Ya. Karena di situ ada torik. Ada lagi coba aku lihat dulu di sini. Nah, kalau guru Al-Qur'anku begini, ini pakai ini. Pakai Fathur Rahman ya. Aku tidak mampu karena ini Arab semua. Kalau mencari akar kata ini, lihat deh. Ya. Aku biasanya ini pakai atasnya. Aku biasanya pakai yang munjid. Lihat deh, munjid itu deh. Munjid ini bawah ini. Itu, ya itu paling bawah yang tebal itu. Nah. Kalau ini kan masih ada bahasa Indonesianya. Nah, ini. Ini kan ada bahasa Indonesianya. Ya. Tapi kalau yang ini aku enggak mampu. Sama Gus Hendi, guru Al-Qur'anku memang diperintahkan ke sini, cuma aku enggak mampu, ya. Jadi kita mengetahui apa itu Isra, Saro, ya. Nah, sekarang coba aku kasih cuplikan dulu supaya nanti kamu itu sudah mencari sejak sekarang. Jadi aku nanti menjelaskannya enak, ya. Surat 277 ya, surat yang ke 20. Bentar. Kamu lihat 77. Surat yang ke-20 ya. 77. Ya. Kan begini terjemahan Indonesianya yang tepat ini. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hambaku pada malam hari. Ya. Dia menjadinya pada malam hari. Jadi dia berbicara tentang waktu. Kalau aku tidak, perjalanan malam. Itu jelas asri itu. Ya. Dan buatlah untuk mereka jalan torik. Jadi yang kamu perhatikan di situ ada asri, ada torik. Kamu nggak bisa kalau nggak ke original teksnya nggak bisa. Ya, yang kamu harus pelajari ada asri, ada torik. Nah, nanti ada ya basal. Ya basal itu kering. Jadi bahri, bener ada bahri laut, tapi lautnya kering. Jadi masalah kan?
Ini yang otaknya sudah mulai bekerja, sudah berpikir ini. Ya, itu dulu ya dari aku. Kamu pelajari 3 diksi itu di sini. Besok kita bisa mengkomparasinya dengan 2 ini. Ya, karena kalau di sini dia belum diperintahkan untuk membangun torik. Kalau di sini sudah. Padahal sama-sama perjalanan rahasia. Ya, kenapa di sini belum bangun torik? Di sini belum bangun torik, di sini sudah diperintahkan. Ya, oke, sampai sini dulu. Semoga ada sedikit pengetahuan yang bisa kita ambil ya. Dan aku ucapkan terima kasih ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga keimananmu menjadi milikmu yang paling dalam. Miliki dia sampai kau menutup mata. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, semoga kita semua diberikan rezeki ya, yang itu barokah ya, juga kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.